berkaitan dengan pendanaan juga cukup besar ya. Catatan saya dari beberapa sumber bahwa biaya infrastruktur 2014 sampai 2019 ini hampir 1.800 triliunan gitu ya. Dan tentu ini menjadi sorotan besar oleh Bank Dunia, dan Bank Dunia memang nyorotnya tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Nah, kualitas infrastruktur yang dibangun ternyata tidak atau belum memberikan daya ungkit terhadap ekonomi, bahkan nilai tambah dan juga daya saing ekonomi kita juga tidak signifikan. Makanya kemudian sangat, saya kira, satu warning dan masukan, dan ini saya kira positif, bahwa membangun infrastruktur ini mesti betul-betul diperhitungkan betul begitu ya, ketika membangun sebuah infrastruktur tertentu, maka kira-kira bisa memberikan daya saing berapa atau multiplier efek berapa ya, tidak hanya terhadap output, kemudian tenaga kerja atau penyerapan tenaga kerja dan income masyarakat, tapi lebih pada kualitas dari infrastruktur itu. Nah, apa itu kualitas infrastruktur? Tidak hanya saya kira dari segi material bahan infrastrukturnya, tapi juga tadi mempercepat time lag dari infrastruktur yang dibangun gitu. Memang infrastruktur itu akan ada time lag, tetapi time lag itu bisa diminimalisir dengan berbagai regulasi ya, kemudian juga aturan-aturan yang mampu mempercepat utilitas dari infrastruktur yang dibangun gitu. Nah, Bank Dunia menyoroti itu, sehingga kualitas menjadi prioritas utama pada saat membangun infrastruktur. Contohnya, membangun infrastruktur katakanlah di Papua misalnya. Papua memang membutuhkan infrastruktur Trans Papua katakanlah. Tetapi jangan dilupakan, Papua juga membutuhkan infrastruktur berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan yang saat ini notabene jauh lebih diperlukan gitu ya, dibandingkan misalnya dengan jalan. Ya, dan ada banyak infrastruktur yang sepertinya masih perlu kita utilitasnya perlu kita dorong. Termasuk juga misalnya membangun mega proyek electricity gitu ya. Bahkan di Jawa ini sudah surplus untuk mensupport pembangunan industri. Nah, ini kan tentu butuh sekali hitungan-hitungan yang tepat begitu pada saat membangun sebuah proyek infrastruktur yang punya kualitas, tidak hanya di kuantitas. Jadi dengan budget constraint yang kita miliki, tentu pertumbuhan infrastruktur yang mampu memberikan kontribusi terhadap multiplier tadi dan juga nilai tambah terhadap ekonomi itu yang menjadi prioritas. Nah, salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat prioritas infrastruktur ini adalah pastinya investasi, karena infrastruktur membutuhkan anggaran yang juga cukup besar. Pak Nanu, kemudahan apa yang mungkin diperlukan lagi oleh pelaku swasta di sektor infrastruktur ini untuk berinvestasi lagi di proyek-proyek yang sudah ada? Jadi ini saya menyambung Pak Rizal nih, betul sekali itu. Jadi persoalan kita untuk membangun infrastruktur secara masif, katakanlah yang paling banyak kita diskusikan saat ini adalah jalan, tetapi tentu juga infrastruktur ini adalah irigasi, bendungan, electricity seperti Pak Rizal sampaikan, air minum gitu. Itu keterlibatan swasta juga harus dijamin dan harus ditingkatkan peranan swasta ini, karena tidak hanya selesai oleh dua hal, tidak selesai oleh penganggaran dari APBN, tidak selesai juga kepada mandatori kepada BUMN. Ini juga faktanya juga melibatkan campur tangan swasta gitu. Nah, yang jadi persoalan itu bagi kita adalah pada saat kita membangun infrastruktur secara masif, pada saat itu juga tugas selanjutnya adalah bagaimana dia memberikan kontribusi terhadap nilai tambah dalam bidang ekonomi yang akhirnya akan memberi manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi sebetulnya secara utuh persoalan kita bukan hanya berhenti kepada
pembangunan infrastruktur secara masif, yang itu akan mengurai kesenjangan sosial, yang akan mengurai persoalan konektivitas. Tetapi juga pada saat yang sama, juga PR kita bersama, PR setelah ini adalah pada saat itu menjadi titik, menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Nah itu yang harus kita lakukan secara bergotong royong bersama-sama.